memberikan ciptaannya, kenikmatan kepada makhluk ya. Nah, lalu kita balas dengan tanda terima kasih, dengan bersyukur, pandai bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dan serangkaian ketaatan lainnya ya. Jadi tidak cukup dengan ucapan saja sebenarnya. Pandai bersyukur itu artinya ucapan disertai dengan rangkaian ketaatan lainnya. Maka Allah akan memberikan Rahman Rahimnya lagi. Nah, di sini. Jadi Allah akan memberikan Rahman Rahim lagi. Akan diberikan kenikmatan kembali. Seperti grafik ini. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan ya dengan Rahman Rahim ini, terus kita pandai bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, dan serangkaian ketaatan lain kepada Allah. Nah, kita akan diberikan lagi kenikmatannya ini seperti Rahman Rahim. Jadi sebenarnya seperti kurva naik ke atas, logaritma. Rabbukum la in syakartum la ajidannakum. Nah, di sini la ajidannakum ini pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi kalau kita pintar bersyukur ini, kita akan diberi nikmat selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan coba kaji terkait surat Al-Fatihah ya. Ayat surat pertama kita coba cek list di surat pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, bahasan kali ini kita akan mencoba melihat atau mencoba memahami ya makna dari ayat kedua, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin ini menarik ketika kita kaji dari sisi strukturnya. Ini ternyata dihimpit ya oleh kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, jadi ini alhamdulillahirabbil alamin ini dihimpit oleh kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Sedangkan makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya. Ini dari Asmaul Husna. Ya, 99 nama dari Allah nih. Kebetulan Ar-Rahman ini adalah Asmaul Husna pertama dan Ar-Rahim ini Asmaul Husna kedua ya. Nah, ini menghimpit kata alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti apa menariknya diksi dari Quran ini ya, terutama di surat Al-Fatihah ya, di mana surat Al-Fatihah ini kita coba cek. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah 7 ayat yang berulang ya. Jadi ini ada pendapat sebagian mufasir mengatakan dalam surat Al-Hijr ya, surat ke-15 87 terdapat keterangan Quran Agung memiliki 7 ayat yang diulang-ulang. Menurut beberapa mufasir, yang dimaksud 7 ayat ini adalah surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Jadi di dalam surat Al-Hijr itu ada pernyataan ungkap ya. Jadi sehari semalam sholat fardu ini mewajibkan membaca surat Al-Fatihah. Artinya kan memang berulang-ulang di sholat fardu ya. Hal ini mengisyaratkan kepada si pembaca untuk memahami maksud dari isinya. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini karena sering diulang-ulangnya kalimat Al-Fatihah, di dalamnya ada Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kali ini tambah memberi semangat kita untuk lebih meyakini ya bahwa Quran ini adalah pedoman hidup ya, yang memang disusun sangat uniknya, sangat rapi, sangat menarik kalau kita kaji ya. Nah, salah satunya adalah kesempatan kali ini di mana alhamdulillah ini dihimpit oleh Asmaul Husna pertama dan kedua ya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini apa maksudnya? Nah, kita tinjau coba dari sisi Ar-Rahman Ar-Rahim ini ya. Nah, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat pertama ini, kemudian di ayat kedua itu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim kembali ya di ayat ketiganya. Ini seolah-olah dihimpit ya. Nah, kita lihat selanjutnya.
Nah ini, jadi kita coba buka. Jadi Bismillahirrohmanirrohim. Nah di sini Rohman di Rohim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian diulang lagi ya, Rohman Ar-Rohim ini diulang lagi. Artinya Al-Fatihah ini menggunakan kata diksi Rohman Rohim ini 2 kali di dalam surat Al-Fatihah yang 7 ayat. Nah apa maksudnya? Ini sebenarnya sangat menarik sekali. Kita lihat selanjutnya. Nah, jadi makna Rohman Rohim ini artinya Tuhan semesta alam. Jadi kita ini bumi ya, ini bumi ini di jajaran ke Merkurius, Venus, bumi. Nah, ini bumi ini ketiga ya. Di sistem galaksi matahari atau Bima Sakti ini. Ya, jadi Bima Sakti ini bumi berada di orbit galaksi Bima Sakti. Nah, ini adalah ciptaan Allah. Semesta alam ini kalau kita zoom atau kita perbesar itu sangat luas ciptaan Allah ini, bahkan tak terhingga ya. Selanjutnya, nah ini bisa kita lihat bahwa matahari yang begitu besar, ini bumi kecil dan sangat membutuhkan sekali panas dari matahari ini. Kalaupun tidak ada matahari ini, memang bumi tidak akan hidupnya. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, disinilah makna Rohman dan Rohim. Jadi Allah ini Maha Pemurah ya. Bisa dimaknain dengan makna pemurah, itu artinya mengasihi dengan murah ya, tanpa harap kembali. Jadi murah, gratis lah, kurang lebih gitu. Nah, sekarang kita sebagai manusia, nah ini jadi ini sudut pandangnya dari sisi yang Rohman Rohim ini adalah dari sudut pandang Sang Pencipta ya, Allah. Ini juga dari sudut pandang Sang Pencipta. Nah, adapun Alhamdulillahirabbil alamin adalah bukti dari makhluk ya. Seorang hamba yang mengakui keberadaan Rohman dan Rohim ini, ya, eksistensi dari Rohman dan Rohim ini. Nah, ini bukti dari ciptaannya. Selanjutnya ini pun gambarannya. Nah, kalau kita bandingkan yang tadi matahari sebesar ini, ya, ini matahari sebesar ini nih, ini sangat besar kan? Tapi ketika dibandingkan dengan bintang yang lebih besar yang lainnya yang baru ditemukan lah, kurang lebih peneliti ini mengatakan, nah matahari bahkan kecilnya. Nah ini matahari itu satu titik yang tak kecil sekali ini kecil sekali. Sedangkan konon dari sisi para ahli antariksa mengatakan Antares katanya ada matahari yang paling besar lagi. Dan memang ini juga baru ditemukannya, bukan ditemukan, dugaan lah dari para ahli. Jadi sangat-sangat sekecil sekali Bima Sakti ini jika dibanding galaksi yang lainnya ya. Ini bahkan tidak terlihat. Nah, kalaupun dari sisi bumi ini seperti ini, bumi ini kan besar sekali ya. Nah, coba kalau kita lihat isi di dalamnya ini, misalkan ada makhluk hidup semut ini. Ini semut sangat kecil sekali di bagian bumi ya. Di dalam bumi ini kita bayangkan coba, tadi skala makro ke atas ya, sekarang skala mikro. Di mana semut ini di dalamnya tentunya ada organ-organ kan. Bagaimana rumitnya organ-organ ini ya, ketika skala ke bawah, skala mikro, atau ditarik ke atas ya, ciptaan Allah ini dari sampai ke atas tuh tak terhingga ya, sangat di luar kekuasaan manusia lah, kurang lebih begitu. Nah, jadi kita lihat disinilah makna kita harus bisa pandai berterima kasih. Jadi ayat selanjutnya ini, nah ini di mana perkembangan janin pun dari hal-hal yang terkecil ya, sangat detail Allah ini mengatur semua ini. Apalagi semut, bahkan skala makro, akhirnya kita dalam hal ini ketika kembali ke ayat, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim ini menghimpit kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya bisa kita tinjau ya. Jadi dari sisi kenikmatan. Jadi kenikmatan itu ketika kita diberikan Rahman Rahim ya, dari ciptaan Allah ini kita syukuri.
Nah, ketika disyukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya Allah akan memberikan lagi Rahman Rahim ya. Jadi yang kedua. Coba kita lihat. Nah, di sini. Jadi ketika kita Allah ini kan menciptakan ya, memberikan ciptaannya, kenikmatan kepada makhluk ya. Nah, lalu kita balas dengan tanda terima kasih ya, dengan bersyukur, pandai bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dan serangkaian ketaatan lainnya ya. Jadi tidak cukup dengan ucapan saja sebenarnya. Pandai bersyukur itu artinya ucapan disertai dengan rangkaian ketaatan lainnya. Maka Allah akan memberikan Rahman Rahimnya lagi. Nah, di sini. Jadi Allah akan memberikan Rahman Rahim lagi. Akan diberikan kenikmatan kembali. Seperti grafik ini. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan ya dengan Rahman Rahim ini, terus kita pandai bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin dan serangkaian ketaatan lain kepada Allah. Nah, kita akan diberikan lagi kenikmatannya ini seperti Rahman Rahim. Jadi sebenarnya seperti kurva ya, kurva naik ke atas, logaritma naik ke atas. Nah, inilah konsep dari Al-Fatihah ini. Jadi mudah-mudahan di dalam sholat kita terpikirkan ya bahwa sangat besar ya pengasih dan penyayang Allah ini, sehingga kita dalam sholat ini, bukti dari ketaatan ini, kita tersadarnya bahwa kita harus pandai bersyukur ya. Sholat itu sebenarnya bukan untuk Tuhan sebenarnya, tapi untuk kita, agar kita bisa selamat ya di dunia dan akhirat. Sehingga nanti Allah akan memberikan lagi ketenangan jiwa ya, melimpah lagi kenikmatan yang lainnya, jiwa baik materi atau batiniah, kurang lebih gitulah. Nah, jadi seperti diungkapkan di surat Ibrahim ya, ini 14 ayat 7. Hamba yang pandai bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah diberi sesuai dengan ungkapan Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 7. Nah, ini ayatnya kita cek coba. Ya, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum. Nah, di sini la ajidannakum ini pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi kalau kita pintar bersyukur ini, kita akan diberi nikmat selanjutnya ya. Ya mungkin video kali ini terkait pembahasan Rahman Rahim ini kenapa diulang 2 kali, atau kenapa alhamdulillah di tengahnya ini dihimpit. Seperti itu, mudah-mudahan menjadi bahan perenungan untuk kita semakin yakin ya bahwa Allah ini maha mengatur dan eksistensinya ini memang keberadaannya itu memang ada. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.